Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Semoga kita semua masih diberi keselamatan, kenikmatan, kesehatan, supaya bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar melalui daring. Baik, kali ini kita akan membahas tentang bab sasis, yaitu pembongkaran roda belakang. Nah, pada roda belakang itu ada beberapa komponen yang mesti kalian cermati, kalian teliti. Yang satu adalah tentang keausan kampas rem, tromol. Kedua adalah ketegangan rantai. Ketiga adalah bantalan. Tahu bantalan apa yang dimaksud dengan bantalan? Bantalan adalah awal kata atau istilahnya adalah bearing atau juga disebut klaher. Pada roda belakang kebanyakan itu yang terjadi adalah misalkan kita troubleshootingnya ketika roda belakang sedikit koplak atau kendor atau goyang, maka yang perlu dilihat adalah nomor 3, yaitu adalah bantalan. Oke, pintar kalian semua. Jadi begini, dalam roda belakang bantalan yang non-matic, ya, kita berbicara pada sepeda motor non-matic, ada 3 sebuah bantalan. Yang pertama adalah sebelah kanan atau kiri tromol itu sendiri. Yang kedua, bantalan yang posisinya terletak pada rumah gear belakang. Jadi pada sepeda motor non-matic untuk roda belakang itu bantalannya ada 3. Kok kenapa namanya bantalan, bukan klaker atau bearing? Karena bantalan di sini adalah SOP dari LKS pada sekolah. Kalau di bengkel jalanan namanya bearing. Fungsi bantalan apa? Fungsinya adalah sebagai penggerak roda ketika roda itu berputar. Jadi rumahnya as. Ini as. Nah, ini ada bantalannya. Kalau nggak ada bantalan, nonsen, roda itu akan berputar. Jadi yang muter mana? Ada yang bisa bertanya? Ayo sebutkan. Yang muter itu as atau bantalannya, kira-kira? Ya, kalian benar. Yang muter adalah bantalannya. Bantalan kok muter? Yang muter itu bagian dalamnya. Kalau as dibaut paten, diam. Roda ketika ditarik sama gear belakang dengan rantai, ini akan berputar. Nah, ini diam as roda belakang. Ada bola dalam bantalan. Nah, di sini ada bagian dalamnya. Yang muter itu bagian dalamnya, bukan lingkaran luar bagian bantalan yang nempel di tromol. Benar. Jadi tadi apa? Yang muter itu adalah bagian bantalan yang sebelah dalam, bukan as roda atau bagian lingkaran luar bantalan yang nempel di rumah tromol. Oke, bisa dimengerti ya. Ini hanya sekedar teori. Nanti kita akan praktekkan cara bongkar pasangnya, cara-caranya. Ketika kalian membongkar roda belakang, yang pertama adalah menyiapkan apa tool? Tool adalah kunci-kunci
yang untuk membuka peranti-peranti yang menempel di komponen motor tersebut. Kalau roda belakang berarti memerlukan misalkan ada baut as, tergantung ukurannya. Yang kedua, bagian tuas rem atau kawat remnya. Yang ketiga, kaki penyangga tromol yang nempel di swing arm. Ketiga, untuk melepas rantai berarti memerlukan tang atau geger misalkan. Nah, di situ kalian mesti bisa melihat kunci berapakah atau tool nomor berapakah yang diperlukan ketika membongkar roda belakang. Kalian mesti tahu, misalkan murnya ukuran 19, pakailah kunci yang nomornya 19 supaya pas dan tidak merusak medianya. Oke, untuk teori sepertinya kalian sudah mengerti sedikit gambarannya bahwa pada roda belakang itu ada beberapa komponen. Yang pertama adalah keausan kampas rem, misalkan mengecek rem kampasnya, atau juga dengan keausan tromolnya itu sendiri. Yang kedua, mengecek ketegangan rantai, layak atau tidaknya rantai tersebut. Yang ketiga, mengecek bantalan. Nah, 3 poin ini kalian bisa pahami bahwa ketiganya mempunyai kerusakan masing-masing. Jadi ketiga part ini bisa diganti dan tidak bisa diperbaiki. Pokoknya ketika keausan dan tidak layak pakai, berarti kampas tersebut harus diganti. Nah, tingkat keausannya ada rumusnya. Kalau secara SOP standarnya adalah 4 mili. Maksimal daya kausan di angka 2,5, itu pun sudah riskan, berarti bagusnya harus diganti. Ini tentang kampas rem tromol, khususnya rem belakang. Beda lagi dengan yang sistem disc brake, ini pakai sistem kampas rem tromol. Kedua, tentang ketegangan rantai, berikut keausannya. Ketegangan jaraknya adalah idealnya adalah 4 cm jarak lenturnya. Misalkan gini, ini rantai, ini swing arm, ini rantainya. Nah, jarak dari sininya adalah 4 cm kekendurannya. Ketika sudah 4 cm berarti ideal itu ketegangan rantainya. Misalkan kurang atau lebih, usahakan karena kita jarang memakai alat, kita pakai feeling aja lah, sekiranya 4 cm itu segimana jarak lenturnya. Ketiga, bantalan koplak atau kendor atau oblak atau segala macamnya kalian lihat juga. Oke ya, kita teori cukup, kita akan langsung ke prakteknya. Kita akan membongkar sebuah roda belakang motor non matic yaitu Revo. Kita akan coba satu persatu apa yang ada di teori ini. Oke, kita akan mencoba membongkar roda belakang sepeda motor non matic dengan menggunakan sistem rem tromol, bukan dakram atau bukan disc. Kita akan coba melihat tingkat keausan kampas rem itu sendiri. Yang pertama, kita siapkan toolnya, lalu kita bongkar. Langkah pertamanya adalah melepaskan mur pengait tuas rem. Oke, lalu kita kendorkan as roda. Lalu kita lepas tuas tromol yang menempel pada swing arm.
misalkan berat ya kita boleh detok. Kita lepas. Misalkan kita mengecek keausan kampas rem. Kita lihat kampas remnya. Misalkan pasiennya atau konsumennya suruh mengecek kampas rem atau remnya enggak pakem lah bahasanya ya. Dan ternyata kampas remnya itu masih layak pakai atau utuh keausannya. Jarang sekali ketika sebuah spare part pada kampas rem itu habis, jarang. Paling penyakitnya adalah di tingkat kekerasannya. Ketika ini sudah keras, walaupun masih tebal, daya pengeremannya nggak bisa support, dalam artian masih ada gerak rodanya. Ketika kampas rem ini menempel di sebuah tromol, jadi ketika keras itu bahannya nggak bisa menempel dengan rekat, makanya masih ada gerakan roda berputar. Jadi solusinya apa? Kita ganti aja sekalian untuk kampasnya yang baru. Yang kedua, setelah cek kampas rem, kita cek lagi tingkat keausan tromol itu sendiri. Dengan cara kita bisa bersihkan atau dicuci atau disemprot pakai tekanan angin yang tinggi pakai kompresor, kita bersihkan. Lalu sikilnya sudah bersih, kita pasang lagi, misalkan untuk kampas rem. Seperti di teori tadi, misalkan ada lagi penyakitnya roda belakangnya koplak, maka kita cek bearing ini. Bagian ini kita contoh aja sebagai ini bearingnya atau bantalannya, koplak enggak. Terus sebelah sininya yang bantalan sebelah-sebelahnya dicek lagi semua. Ketika sudah koplak, sudah koclak, berarti bearing bantalan ini harus diganti. Yang ketiga, bearing satunya adalah bantalan yang nempel di rumah gear. Ini juga bisa berpengaruh ketika penyakitnya bukan di roda yang koplak, tapi di putaran gear tersebut. Kalau ini koplak, bantalan ini, maka putaran gearnya akan goyang. Berarti ada 3 bantalan untuk roda belakang sistem tromol. Yang 2 nempel di tromol itu sendiri, yang satunya di rumah apa? Rumah gear. Oke, cerdas kalian. Ketika juga semua selesai, yang satu kampas oke, bantalan oke, kita tinggal proses pemasangan kembali. Pemasangan kembali tentunya berlawanan atau kebalikannya prosesnya ketika kita membongkar. Pertama yang dibongkar adalah sebuah tromol, kita pasang lagi untuk gearnya, kita pasang. Ini anggap saja ada bantalan penulah, karena ya tahu sendiri kalian itu kadang-kadang suka lalai ketika proses pemasangan. Yang dibongkar jumlahnya sekian-sekian piece, nyata yang dipasang masih ada sisa di bawah, berarti ada yang tertinggal. Nah, kita pasang lagi sesuai tempatnya. Langkahnya berlawanan, kita angkat. Tambah lagi asnya.
Jadi kadang-kadang ketika kalian memasukkan as suka berat, faktor utamanya ketika itu adalah si as itu tidak masuk ke lubang bantalannya. Jadi kita bisa pakai batu dengan obeng atau yang lain untuk menuntun as masuk atau keluar. Oke, jadi kaki tangan kadang-kadang seorang mekanik itu main semua untuk mengakali menahan. Ketika sudah terpasang, kita pasang semua bagian-bagian yang terlepas. Tuasnya kita pasang lagi, pengaitnya. Kita pasangkan lagi murnya. Kita pasang semua dulu. Oke, terpasang. Baru kita akan menyetel ketegangan rantai. Ketika roda dilepas itu maksa saja atau secara tidak sengaja atau apapun, kadang setelah roda itu atau rantai itu agak miring, maka kita akan menyetel ketegangan rantai. Bisa dengan cara pengaitnya kanan kiri ini kita setel supaya untuk meluruskan gear depan dengan gear belakang. Oke, kita contohkan saja, misalkan kita menyetel untuk bagian kiri atau bagian kanan. Ketika sudah semua lurus, baru kita kencangkan tuas, bagian dituas, kencangkan. Lalu kita kencangkan as roda. Lalu remnya sesuai keinginan konsumen atau standar kenyamanan dan keamanannya. Oke. Untuk pengukuran roda belakang sepeda motor otomatis kita cukupkan hari ini, dan semoga kalian bisa mempraktekkan atau minimal memahami cara bongkar pasangnya dan tingkat kerusakannya atau troubleshootingnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.